Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Mutiara dari kelas 1C, NIM C10211113, program studi S1 Ilmu Keperawatan Universitas Bhamada Slawi. Di sini saya akan membuat video tentang komunikasi pada klien dengan gangguan sensorik. Simak video penjelasan berikut ini. Mengenali fungsi saraf sensorik beserta gangguannya. Fungsi saraf sensorik adalah menerima rangsangan dari luar tubuh untuk disampaikan ke otak. Hal ini memungkinkan otak untuk memberi respons yang sesuai terhadap rangsangan yang diberikan. Fungsi saraf sensorik secara umum adalah membuat kita bisa melihat, mendengar, mengenal bau, dan yang tak kalah penting, merasakan sesuatu secara fisik. Fungsi merasakan ini tergolong dalam sistem somatosensorik. Sistem sensorik atau pecindera bekerja spesifik dalam mendeteksi rangsang tertentu. Sebagai contoh, mata hanya bisa menangkap rangsang cahaya dan warna, sedangkan telinga hanya bisa mendeteksi suara. Namun, terkadang ada orang yang bisa merasakan rangsang tertentu. Padahal stimulus yang diterimanya bukan ditujukan untuk indera tersebut. Kondisi ini disebut sinestesia. Fungsi saraf sensorik pada sistem somatosensorik secara umum adalah untuk merasakan rangsang sentuhan, suhu, dan rasa nyeri. Lebih spesifiknya, sistem saraf ini bisa membuat kita merasakan sentuhan halus dan kasar, getaran, tekanan, serta gerakan dan perubahan posisi tubuh. Fungsi saraf sensorik pada sistem somatosensorik. Seluruh rangsangan diterima oleh tubuh melalui reseptor. Kemudian dikirim ke saraf tepi, menuju saraf tulang belakang, dan terakhir ke otak. Tubuh memiliki banyak reseptor dan masing-masing memiliki tugas dan fungsi sendiri. Berikut ini adalah beberapa tipe reseptor pada sistem somatosensorik. 1. Nyeri. Nosiseptor atau yang biasa disebut dengan reseptor nyeri adalah reseptor yang bertugas untuk menyalurkan sinyal nyeri dari tubuh agar bisa sampai ke otak. Fungsi saraf sensorik ini sangat penting untuk melindungi diri kita. Contohnya, saat Anda berjalan dan tidak sengaja menginjak serpihan kaca, nosiseptor akan mengirimkan sinyal bahwa kaki Anda sedang terluka. Otak yang menerima sinyal ini akan segera memerintahkan kaki Anda untuk mengangkat dan menghindari sumber nyeri sehingga kerusakan yang terjadi tidak lebih besar. 2. Suhu. Reseptor ini berfungsi untuk mendeteksi perubahan suhu lingkungan pada kulit. Fungsi saraf sensorik ini penting karena tubuh kita perlu menyesuaikan suhu dengan suhu lingkungan untuk bisa berfungsi dengan baik. 3. Sentuhan. Reseptor sentuhan terdiri dari macam-macam jenis dan banyak ditemukan di kulit. Mereka semua berperan dalam menjalankan fungsi saraf sensorik untuk merasakan sentuhan, getaran, tekanan, dan tekstur suatu benda. 4. Propriosepsi. Reseptor-reseptor sentuhan juga membuat kita jadi sadar mengenai keberadaan diri kita dalam suatu ruangan. Fungsi saraf sensorik ini dinamakan propriosepsi. Dengan fungsi ini, Anda otomatis bisa merasakan keberadaan semua anggota tubuh Anda, sekaligus menstabilkan posisi mereka sesuai dengan keadaan lingkungan Anda berada. Gangguan fungsi saraf sensorik seperti yang disebut di atas, perjalanan rangsangan untuk diterjemahkan oleh otak melewati proses yang panjang. Jika terjadi gangguan pada salah satu bagian dari perjalanan tersebut, otak bisa-bisa salah menerjemahkan rangsang tersebut. Salah satu gangguan pada fungsi saraf sensorik adalah neuropati perifer, yaitu sebuah kondisi saat terjadi gangguan pada jalannya rangsangan pada saraf tepi. Pada kondisi ini, Anda bisa merasakan sesuatu walaupun tidak ada rangsangan atau justru tidak merasakan apa-apa.
ketika ada rangsangan. Gejalanya bisa berupa mati rasa, kesemutan, atau parestesia, atau justru rasa nyeri seperti terbakar, atau tertusuk-tusuk pada kaki atau tangan. Keluhan pada neuropati perifer biasanya timbul perlahan seiring berjalannya waktu. Bahaya lain yang bisa terjadi akibat kondisi ini adalah tubuh jadi tidak bisa merasakan tekanan atau sentuhan dengan normal, sehingga menimbulkan gangguan keseimbangan saat berjalan. Selain itu, tubuh juga bisa tidak menyadari ada rangsangan nyeri, sehingga menyebabkan munculnya luka-luka yang tidak disadari. Dengan mengetahui fungsi saraf sensorik bagi tubuh dan gejala-gejala pada gangguan fungsi saraf sensorik, Anda bisa menjadi lebih waspada terhadap gejala-gejala awal gangguan saraf sensorik. Bila Anda merasakan keluhan seperti tebal, kesemutan, atau seperti ditusuk-tusuk jarum, periksakan diri Anda ke dokter untuk mendapatkan pemeriksaan agar penyebab keluhan bisa segera diketahui dan diatasi. Pemeriksaan sistem sensorik merupakan bentuk pemeriksaan neurologis yang dilakukan untuk menentukan lokasi atau letak kelainan lesi pada kelainan sistem saraf secara spesifik. Pemeriksaan ini juga bermanfaat untuk menentukan jenis pemeriksaan penunjang lainnya untuk membantu menegakkan diagnosis. Gangguan pada otak, medula spinalis, dan saraf tepi dapat menimbulkan gangguan sensorik. Berbeda dengan gangguan motorik yang dapat diukur melalui pemeriksaan sistem motorik atau atrofi otot. Gangguan sensori tidak dapat terlihat secara langsung karena hanya berupa keluhan subjektif pasien. Misalnya perasaan kesemutan atau baal, parestesi, kebas atau mati rasa, kurang sensitif, atau sangat sensitif hipertesi. Pemeriksaan sensorik menjadi pemeriksaan neurologis yang paling sulit dilakukan karena sifatnya yang sangat subjektif ini. Aspek-aspek khusus yang harus dipahami mengenai pemeriksaan ini adalah sebagai berikut. 1. Kesadaran pasien harus penuh dan tajam. Pasien tidak boleh dalam kondisi lelah karena akan muncul gangguan perhatian serta pelambatan waktu reaksi. 2. Prosedur pemeriksaan harus benar-benar dimengerti oleh pasien, karena pemeriksaan fisik memerlukan kerjasama yang baik antara pemeriksa dan pasien. Dengan demikian, cara dan tujuan pemeriksaan harus dijelaskan kepada pasien dengan istilah yang mudah dimengerti olehnya. 3. Kadang-kadang terlihat adanya manifestasi objektif ketika dilakukan pemeriksaan anggota gerak atau bagian tubuh yang dirangsang. Misalnya pasien menyeringai, mata berkedip-kedip, serta perubahan sikap tubuh. 4. Yang dinilai bukan hanya ada atau tidak adanya sensasi, tetapi juga meliputi perbedaan-perbedaan sensasi yang ringan. Dengan demikian harus dicatat gradasi atau tingkat perbedaannya. 5. Ketajaman persepsi dan interpretasi rangsangan berbeda pada setiap individu, pada tiap bagian tubuh, pada individu yang sama tetapi dalam situasi yang berlainan. Dengan demikian, dianjurkan untuk melakukan pemeriksaan ulang pada hari berikutnya. 6. Asas simetris. Pemeriksaan bagian kiri harus selalu dibandingkan dengan bagian kanan. Hal ini menjamin kecermatan pemeriksaan. 7. Pemeriksaan ini harus dikerjakan dengan sabar, jangan tergesa-gesa, tanpa menyakiti pasien. Dan pasien tidak boleh dalam keadaan tegang. Selamat pagi, Bu. Pagi, Sus. Perkenalkan, saya perawat Mutiara. Di sini saya bertugas dari jam 7 pagi sampai jam 2 siang. Di sini saya akan melakukan pemeriksaan tanda-tanda vital kepada Ibu. Apakah Ibu bersedia? Bersedia, Sus. Oke, saya periksa dulu ya, Bu. Iya, Sus. Saya mulai tensi Ibu terlebih dahulu ya. Iya, Sus. Oke. Pinjam tangannya.
Permisi ya, Bu. Iya. Sini tensi ibu normal ya, Bu, 115/80. Setelah ini saya mau mengecek suhu tubuh ibu terlebih dahulu ya, Bu. Apakah ibu bersedia? Bersedia, Sus. Permisi ya, Bu. Suhu ibu normal ya, Bu, 36,5. Apakah ada keluhan lain selain ini atau sering pusing gitu? Iya, Sus. Saya sering pusing. Terus nggak enak badan juga. Ibu udah periksa ke dokter atau kayak cuman minum obat-obat warung aja? Minum obat warung aja. Saya sarankan nanti ibu periksa aja ke dokter. Ini tadi tensinya normal, suhu tubuhnya juga normal. Mungkin ibu harus dapat penanganan kayak diperiksa sama dokter kayak gitu biar dapat obat dari dokter biar lebih mendingan gitu. Baik, Sus. Biasanya pusingnya sebelah atau di seluruh kepala? Pusing sebelah aja, Sus. Nanti ibu bisa cek langsung ke dokter ya, Bu. Nanti saya kesini lagi jam 1 siang. Baik, Sus. Ibu mengalami gangguan sensorik ini sejak kapan? Sejak dari kecil faktor keturunan, Sus. Berarti umur ibu sekarang 26 tahun ya? Iya. Dari 26 tahun ini apakah ibu benar-benar tidak bisa melihat atau sebagian atau hanya cahaya sedikit aja yang ibu bisa rasakan dan bisa ibu lihat? Hanya sedikit cahaya doang sih, Sus. Oke, baik. Terus apa ini bisa disembuhin, Sus? Bisa dengan berjalannya waktu dan bertambahnya usia ibu. Nanti ibu bisa konsultasikan dengan dokter. Soalnya ketentuan dari dokter itu berbeda-beda, Bu, untuk menerapi. Jadi ibu lebih baik konsultasi ke rumah sakit. Nanti dapat arahan dari dokter. Ibu nanti jadwal terapinya 1 minggu 3 kali atau 2 kali itu terserah dari dokternya. Nanti ibu bisa tanya jawab sesuka ibu sama dokternya itu. Apa udah jelas, Bu? Sudah, Sus. Oke, terima kasih.